Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam keberagaman buat kita semua. Satya Muda, prestasi. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Izar Evan Permana akan menjelaskan soal digital storage. Storage itu adalah tempat di mana data disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem komputer. Sebagai komponen penting dalam teknologi informasi, penyimpanan memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, peran penyimpanan menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran operasional serta keamanan data. Contohnya ada hard disk, SSD, kartu memori, flash drive, cakram optik, NAS, kartu magnetik, kartu pintar, tag RFID, tag NFC, dan juga cloud storage. Perbedaan utama dengan memori RAM itu adalah storage itu non-volatile. Data tetap ada saat daya mati. Untuk memori itu volatile. Data yang bisa hilang saat dayanya mati. Ilustrasinya saat komputer mati, data di RAM hilang, tetapi data di hard disk tetap tersimpan. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Baik, kapasitas penyimpanan adalah jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu media penyimpanan. Biasanya ini dinyatakan dalam satuan seperti bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan juga petabyte. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyaklah data seperti file, aplikasi, dokumen, video, dan lain-lain yang dapat ditampung. Contoh kapasitas pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD mulai dari 128 GB sampai beberapa TB. Untuk flash disk itu dari 4 GB, 8, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Untuk kartu memori seperti micro SD itu dari 16 GB, 32 GB, 64 GB, dan 128 GB. Untuk CD, DVD, dan CD atau DVD sekitar 700 MB dan DVD sekitar sampai 7 GB. Cloud storage itu kapasitas mengikuti paket, misalnya 5 GB, 100 GB, dan 1 TB. Selanjutnya, hard drives. Istilah umum untuk perangkat penyimpanan mencakup hard disk, mekanis, dan SSD elektronik. Dapat dipasang internal di dalam perangkat atau eksternal, terhubung via kabel. Untuk hard disk sendiri, ini menyimpan data di piringan atau platter magnetik yang berputar. Platter terbuat dari aluminium atau kaca dan juga keramik yang dilapisi material magnetik. Kapasitasnya ini ditentukan oleh jumlah piringan dan juga kepadatan densitas penyimpanan data pada piringan. Untuk cara kerja dan strukturnya, itu bisa media baca atau tulis. Melalui proses formatting piringan dibagi menjadi track, jalur melingkar, konsentris, dan juga sektor. Bagian kecil berbentuk baji pada setiap track. Untuk solid state drive atau SSD, penyimpanan flash memori dengan prosesor internal tanpa bagian bergerak. Keunggulan dari SSD dan HDD ini untuk SSD sendiri kecepatannya itu sangat tinggi, hemat daya, lebih tahan banting, dan juga menggunakan chip memori. Sementara itu HDD kapasitasnya ini lumayan besar, harga atau gigabyte lebih murah, menggunakan piringan magnetik yang berputar. Untuk penyimpanan memori flash portable, kartu memori atau memory card, perangkat penyimpanan flash disk yang dapat dilepas itu juga berukuran kecil, dimasukkan ke slot khusus di komputer, perangkat seluler, atau card reader. Contoh tipenya itu umum seperti SDHC, SDXC, microSD, dan juga CF.
Untuk USB flash drive, perangkat penyimpanan flash yang dihubungkan melalui port USB, sering disebut sebagai thumb drive dan atau juga flash disk. Selanjutnya cloud storage atau penyimpanan awan. Nah, penyimpanan awan adalah layanan internet yang menyediakan ruang penyimpanan data bagi pengguna komputer atau perangkat mobile untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. USB flash drive, akses file dari perangkat manapun dengan internet. Penyimpanan file ini besar, audio, video, grafis secara instan. Berbagi file itu mudah tanpa email lampiran, backup otomatis dan terpusat, juga skalabilitas sesuai kebutuhan, dan model layanan berbayar sesuai kapasitas dan fitur. Kecerdasan buatan untuk inovasi bisnis. Memahami kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Next, menguasai media sosial untuk bisnis. Jadi ada beberapa cara-caranya dan ada beberapa urutannya, seperti strategi media sosial untuk bisnis, media sosial dan umpan balik pelanggan, dan juga kurasi konten yang menarik. Optical disc atau cakram optik. Nah, cakram optik merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram optik. Jenis cakram optik itu banyak ya teman-teman yang bisa kita gunakan, seperti CDS atau compact disc, dan juga ada DVD atau cakram serbaguna digital atau RRA. Terkadang cakram video digital. Dan ada satu lagi cakram Blu-ray. Selanjutnya enterprise storage atau penyimpanan perusahaan. Nah, perangkat keras perusahaan memungkinkan organisasi besar mengelola dan menyimpan data serta informasi menggunakan perangkat yang dirancang untuk penggunaan intensif, efisiensi maksimal, dan ketersediaan maksimal. Penyimpanan perusahaan seringkali menggunakan teknologi fiber channel atau FC, bukan fotokopi ya. Oke, sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Jadi ada beberapa contohnya seperti RAID, RAID mirroring, RAID striping, NAS, SAN, dan juga magnetic tape. Next, other type of storage. Nah, atau jenis penyimpanan lainnya. Seperti kartu strip magnetik adalah kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank, atau kartu serupa lainnya dengan strip yang berisi informasi identitas Anda dan kartu tersebut. Kartu pintar alternatif dan kartu strip magnetik menyimpan data pada sirkuit terpadu yang tertanam di dalam kartu. Dua jenis kartu pintar, juga disebut kartu chip, adalah kartu kontak dan nirkontak. Untuk contoh-contohnya ada beberapa. Yang pertama, kartu garis magnetik, kartu cerdas, tag RFID, chip, dan juga tag NFC. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih buat yang udah nonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.